Oke, kita bakal ngobrolin sesuatu yang kecil banget, tapi dampaknya, gede banget buat makanan kita. Kita akan bahas dua jenis jamur mikroskopis yang super kuat, kapang dan hamir. Mereka ini bisa jadi pahlawan di dapur kita, tapi di sisi lain bisa juga jadi penjahat yang bikin pusing. Pernah kepikiran nggak sih kenapa adonan roti bisa ngembang sempurna jadi enak, sementara sisa makanan yang kita diemin malah jadi horor berbulu? Nah, jawabannya itu ada di dua makhluk super ini. Coba lihat dua gambar ini. Gimana kalau saya bilang, dalang di balik dua gambar ini tuh sama. Yup, jamur. Di satu sisi dia bisa jadi pencipta yang kita butuhin banget, tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi perusak yang sebisa mungkin kita hindari. Ini nunjukin betapa luar biasanya sifat ganda mereka. Nah, ini dia perjalanan kita beberapa menit ke depan. Pertama, kita kenalan dulu sama jamur mikroskopis. Lalu kita bedah satu-satu, mulai dari si hamir, terus si kapang. Setelah itu, kita adu mereka berdua. Dan terakhir, kita lihat seberapa besar sih dampak mereka di dunia kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, si hamir. Si arsitek mikroskopis. Jangan lihat ukurannya yang super kecil, karena organisme bersel tunggal ini adalah pemain kunci di industri fermentasi loh. Jadi, hamir itu apaan sih? Gampangnya gini deh, dia itu jamur, tapi cuma satu sel, sendirian aja gitu. Makanya kita sebut uniseluler. Dan dia nggak bisa gerak sendiri, tapi jangan salah, pengaruhnya kemana-mana. Coba deh kita intip dalamnya. Simpel banget kan? Ada pusat kendalinya, si inti sel, terus dilindungin sama membran dan dinding sel. Nah, lihat deh tonjolan kecil itu yang paling khas, namanya tunas. Dari situlah dia beranak. Cara dia berkembang biak juga unik banget, beda dari yang lain. Dia itu bertunas. Jadi prosesnya gini, sel induknya numbuhin tonjolan kecil. Tonjolannya makin gede jadi sel baru, terus pluk, lepas deh jadi individu baru. Dan yang keren, di sel induknya itu ada bekas luka loh, sebagai tanda dia udah pernah punya anak. Nah, karena sifat-sifatnya ini, hamir tuh jadi kayak pedang bermata dua di dunia makanan. Bisa jadi kawan baik, tapi bisa juga jadi musuh bebuyutan. Nah, ini dia nih, dua wajahnya si hamir. Di satu sisi, ada geng baiknya, yaitu Saccharomyces spiricae. Ini nih, jagoannya buat bikin roti ngembang, bikin bir, bikin wine. Tapi, di sisi lain, ada juga geng jahatnya, kayak Torulopsis atau Candida. Nah, mereka ini biang kerok yang bisa ngerusak susu kental, jus, bahkan margarin. Oke, cukup soal hamir. Sekarang kita kenalan sama lawannya, yaitu kapang. Nah, kalau hamir tadi mainnya sendirian, kapang ini dia mainnya keroyokan, ngebentuk jaringan yang luas banget. Jadi ini beda utamanya ya. Kapang itu bukan satu sel, dia itu multiseluler. Bayangin aja dia kayak kumpulan benang-benang super tipis yang disebut hifa. Nah, benang-benang ini nyambung-nyambung jadi satu, membentuk jaring yang kita sebut miselium. Yap, itulah wujud bulu-bulu yang sering kita lihat di makanan basi. Sama kayak hamir, kapang ini juga punya dua muka. Ada Rhizopus yang suka nongol di roti, tapi dia juga pahlawan pembuat tempe loh. Terus ada Aspergillus, penting banget buat kecap. Tapi ya, dia juga bisa ngerusak makanan lain. Jadi intinya, ini semua soal menempatkan kapang yang tepat di tempat yang tepat. Oke, sekarang waktunya duel. Kita bakal taruh hamir dan kapang sebelahan biar kelihatan jelas banget bedanya apa aja. Nah, ini dia ringkasan pertarungannya. Di sudut pertama, ada hamir, si mungil bersel tunggal yang berkembang biak dengan tunas. Di sudut kedua, ada kapang, si pembangun jaringan raksasa yang menyebar lewat spora. Beda banget kan strategi hidup mereka? Yuk kita bedah lebih dalam lagi perbedaannya. Pertama, dari struktur. Hamir itu cuma satu sel, sendirian. Kalau kapang, dia keroyokan, banyak sel yang membentuk jaring. Terus penampakannya, buat lihat satu hamir, kita butuh mikroskop. Tapi kalau koloni kapang, wah jelas banget kelihatan sama mata kita. Terakhir, cara reproduksinya, ini beda total. Hamir itu bertunas, sementara kapang itu nyebar-nyebarin spora kemana-mana. Oke, setelah kita lihat duelnya dari dekat, sekarang coba kita zoom out sedikit deh. Kita lihat gambaran besarnya. Ternyata, makhluk-makhluk super kecil ini punya dampak yang, wow, gede banget buat dunia kita. Dan ini nih bagian yang paling bikin takjub. Mulai dari minuman kayak wine dan bir, roti yang kita makan setiap hari, sampai jadi bahan baku industri lemak, bahkan bahan bakar, itu semua motornya jamur. Mereka benar-benar bukti nyata kalau dari sesuatu yang super kecil bisa jadi komoditas global yang nilainya triliunan. Jadi intinya apa? Dunia di sekitar kita ini ternyata dibentuk oleh banyak banget kekuatan yang nggak kelihatan mata.
Kapang dan Hamir ini cuma 2 contohnya. Nah, setelah kenalan sama mereka, jadi kepikiran nggak sih? Kira-kira ada kekuatan tak kasat mata apa lagi ya yang sebenarnya lagi membentuk dunia kita saat ini?